Diem Matande, pejuang perintis kemerdekaan dari Mamasa. Diem Matande atau Daeng Matande adalah tokoh pejuang perintis kemerdekaan yang dikenal keras menentang hegemoni Belanda di masa pra-kemerdekaan 1905 sampai dengan 1914. Ia terlahir dari keluarga bangsawan Tanah Bulawan pada 1872 di ketinggian perbukitan yang subur, yaitu Paladan, sebuah daerah dalam wilayah Onderafdeling Mamasa. Ayahnya bernama Bongga Masirin dan ibunya bernama Aruan Bulawan. Tanah Bulawan adalah kasta emas atau bangsawan tinggi di pegunungan. Ayah Diem Matande, Bongga Masirin, adalah seorang kepala kampung yang memimpin kampung Paladan. Saat ini, kampung Paladan terletak di Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan itu waktu itu masih juga Sulawesi Barat, baru dikuasai awal abad 20. Jadi kalau orang mengatakan kita dijajah 350 tahun itu memang salah ya, karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak dijajah dalam arti kata terlambat, misalnya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jadi ketika mereka masuk itu mereka melihat bahwa para bangsawan ini memegang peran penting dalam membangun kekuatan melawan Belanda. Perang fisik pertama menentang kolonial Belanda dikembangkan Diem Matande pada 1907 membantu Icalo Amanawewang dalam menolak keinginan pemerintah di Belanda untuk mengurusi hidup dan kehidupan rumah tangga kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Barat. Sejarah panjang Sulawesi Barat itu dibangun dengan dua persekutuan, yaitu Pitu Wonosalu dan Pitu Banabinaga. Dan mereka ini saling topang menopang dalam banyak hal. Ya, terutama dalam saling membantu ketika terjadi perang. Selain atas dasar perlawanan kebijakan yang tidak adil dan menindas dari Belanda, perlawanan Diem Matande juga merupakan bagian dari solidaritas antara kerajaan di Pitu Banabinaga, pesisir, dan Pitu Ulun Nasalu, pegunungan. Pasukan kolonial Belanda mulai memasuki wilayah Pitu Ulun Nasalu pada 1907. Belanda mendekati tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk dijadikan kepala desa atau parengge dari Belanda. Sampai 1910 yang memerintah untuk mendapatkan pajak tinggi dan mendapatkan upeti dari masyarakat Pitu Ulun Nasalu. Perlawanan yang dibangun di Sulawesi Barat itu bukan perlawanan yang yang terpecah-pecah, tidak. Jadi ya, bangsawan-bangsawan yang punya kekuatan bangkit membantu, termasuk ketika Ia Amanawewang melakukan perlawanan, Diem Matande bersama pasukannya juga melibatkan diri. Diem Matande membawa 300 pasukannya dari gunung ke pesisir demi membantu perlawanan Icalo Amanawewang. Momen inilah yang membuat Belanda marah besar dan mencatatkan nama Diem Matande dalam daftar hitam pemberontak yang menjadi sasaran Belanda selanjutnya. Nah, Diem Matande ini baik di masyarakat Mamasa pada umumnya kerajaan Pitu Nasalu maupun di daerah Sulawesi Barat dan di daerah Sulawesi Selatan itu dikenal sebagai seorang pahlawan. Karena kenapa? Ketika masa hidupnya memang kemudian menghabiskan banyak waktunya dalam melakukan perlawanan terhadap pendudukan Belanda kolonial pada masa itu ya, di mana beliau pada awalnya kemudian banyak menolak ya perintah-perintah dari Belanda yang menurut beliau itu diambil sepihak. Kurang lebih 2 tahun lamanya, masyarakat Pitu Ulun Nasalu melakukan kerja rodi dari tahun 1910 sampai dengan 1912 di Polewali. Amarah Diem Matande tidak lagi tertahan
Melihat tindakan Marsose yang memukuli keluarga dan masyarakat Pitu Ulun Nasalu, Dem Matande bersama pasukannya pun melakukan pemberontakan dengan membunuh mandor-mandor dan tentara Marsose yang bertugas sebagai pengawas pekerja rodi di arah masuk jalan Jembatan Kunying. Pekerja rodi berkaitan dengan pembukaan perkebunan, berkaitan dengan pembuatan jalan yang dimana masyarakat yang dilibatkan dalam kerja rodi tersebut itu seperti kemudian tidak diterima dengan akal sehat oleh masyarakat setempat karena penuh dengan penderitaan, siksaan-siksaan, dan bahkan kemudian banyak orang yang dipekerjakan sekerja rodi itu diserang oleh banyak penyakit karena mereka kelaparan, sakit, dan kemudian banyak yang menjadi korban meninggal dunia. Mungkin inilah yang kemudian melatar belakangi Dem Matande ini kemudian pada akhirnya ya melakukan perlawanan, bahkan pada ujung-ujung dari perlawanannya itu adalah perang. Ribuan pekerja rodi pun melarikan diri, masuk ke dalam hutan dan bersembunyi di daerah Kecamatan Mesawa, Desa Matande, dan Desa Malimbong. Sekarang perbatasan Kabupaten Polman dan Kabupaten Mamasa. Pasukan Belanda pun mengejar Dem Matande bersama keluarga dan masyarakat Pitu Ulun Nasalu sampai ke kampung halamannya, Kampung Sumule dan Lita Lea yang berada di Paladan pada tahun 1912. Melalui informasi mata-mata Belanda yang ada di Orobau, Belanda pun menemukan tempat tinggal Dem Matande dan keluarganya. Dilansir koran Belanda Nieuwe Courant edisi 17 April 1918, dituliskan perihal pasukan Marsose yang mengobok-obok, merusak, serta mengotori dengan hajat manusia tempat makan dan minum Dem Matande, membongkar gudang padinya, serta membakar rumah Dem Matande, serta rumah warganya. Misalnya ketika VOC mau melawan kerajaan Goa, apa dikatakan? Instruksi dari Batavi mengatakan, Spelman kalau boleh jangan kontak langsung dengan serdadu-serdadu pribumi, gunakan tangan-tangan yang lain, hindari. Itu juga begitu dilakukan. Jadi mereka ini dalam keadaan kalau mereka sudah musuhnya dalam keadaan sudah terdesak, baru dia menyerang. Tapi kalau tidak, dia menggunakan tangan-tangan orang lain. Karena itulah, jadi barang-barang apa semua dari keluarga Dem Matande semua dirusak itu bukan pekerjaan orang Belanda. Dalam arti kata bahwa mereka yang turun tangan, dia menggunakan tangan-tangan orang lain. Jadi sini kita bisa melihat bagaimana perpecahan itu juga timbul. Ya, jadi ketika perlawanan dibangun bukan mereka bersatu sebenarnya dari bawah, tapi dicerai-beraikan dengan janji-janji. Jadi apa yang dilakukan ini adalah teror, ya, teror yang dilakukan oleh pihak penjajah untuk bagaimana Dem Matande supaya nyalinya ciut, ya. Tapi kita tahu bahwa Dem Matande tidak ciut nyalinya. Dem Matande marah besar terhadap kelakuan tentara Marsose yang mana tempat makan dan airnya ditaruh kotoran manusia. Ini merupakan penghinaan besar terhadap diri dan kaumnya. Dalam catatan Belanda disebutkan bagaimana Dem Matande dan pasukannya siang malam bekerja keras membangun benteng alami yang akhirnya selesai dibangun pada 1914. Mereka kemudian membentengi pusat kekuasaan mereka. Mereka membuat benteng dari tanah yang ditinggikan. Dalam pengamatan kami ada tanah itu benteng yang ukurannya sampai 5-6 meter tingginya. Dan di atas benteng tanah ini kemudian ditanam berbagai pohon, ada yang disebut dengan pohon banga. Ya, pohon banga itu adalah semacam pohon yang kalau ditanam tumbuh subur dan itu dijajar-jajar, ya, sehingga sulit dan berduri, sehingga sulit itu bisa ditembus oleh orang yang menyerang masuk ke kampung itu.
Selain itu juga kemudian benteng ini ditanami dengan bambu, ada jenis bambu berduri itu yang kita masih dapatkan ada di benteng itu, sehingga kemudian perkampungan ini, ya saya rasa tidak salah nama perkampungannya itu adalah Kampung Paladan, ya itu dikelilingi benteng yang sangat kuat, ya, dan hanya ada 2 pintu kalau tidak salah untuk masuk ke dalam benteng itu. Itu pun pintu ini dijaga oleh para penjaga. Pada 11 Agustus 1914 datanglah serangan pertama pasukan Belanda. Dengan kekuatan gerilya dan keberadaan benteng Salubanga, pasukan Belanda kalah dan dipukul mundur. Serangan kedua terjadi pada 9 Oktober 1914. Belajar dari kekalahan, Belanda mengirimkan pasukan tambahan dari Majene dan Mamuju yang lebih besar, lengkap dengan meriam. Pertempuran sengit terjadi, namun Belanda kalah untuk kedua kalinya. Kemampuan perang Dematande dan pasukannya akhirnya menjadi perhatian serius Belanda. Serangan ketiga yang digencarkan pada tanggal 20 Oktober 1914 dipersiapkan Belanda dengan baik. Operasi intelijen dilakukan sebelumnya untuk mengetahui titik lemah lawan. Antara lain dengan upaya memutus rantai logistik pasukan Dematande. Kita lihat sisa-sisa dari struktur benteng yang ada itu memang kemudian sangat sulit untuk bisa ditembus orang. Kita bisa bayangkan tiap kali serangan Belanda, serangan pertama, kedua gagal, serangan ketiga itu pun makan sampai 4-5 hari baru mereka bisa menaklukkan benteng itu. Di bawah pimpinan pasukan elit Marsose bernama Staphanus Melfiboset Antoni, agresi ketiga benar-benar sangat ambisius. Targetnya jelas mengalahkan Dematande. Majalah Trompet nomor 81 Oktober 1940 menyebut Kopral Antoni pernah bertugas di Aceh dan Kerinci, Jambi. Di 2 daerah operasi itu, dia tergolong prajurit kawakan dan kuat di medan gerilya. Serangan ketiga itulah yang membuat Dematande dan pasukannya terpojokan. Namun, strategi perangnya cukup piawai. Ia menganjurkan agar sebagian pasukannya meninggalkan benteng. Dia sendiri bertempur hingga titik darah terakhir. Dia bertahan dalam benteng bersama sekitar 30 orang pengikut setianya, termasuk keluarganya selama 4 hari 4 malam. Dematande gugur bersama istri dan semua pengikutnya, dimulai pada tanggal 20 sampai dengan 24 Oktober 1914. Beberapa koran Belanda menyebut jumlah korban bahkan mencapai 80 orang. Dematande meninggal dalam perang fisik dengan gagah berani. Sementara itu, Kopral Antoni diganjar bintang for boat and throw oleh Ratu Belanda atas keberhasilannya di medan perang, termasuk menumpas Dematande. Meski telah wafat, etos juang Dematande ternyata tidak padam. Dematande ini tidak banyak para pejuang itu yang meninggal di tempat kejadian. Misalnya kita lihat misalnya Sultan Hasanuddin, ya kan dia meninggal setelah perang selesai. Tapi Dematande dia meninggal ketika perang itu terjadi. Nah, itu memberi gambaran bagaimana tekad dia dan dia tidak ada kata kompromi. Ya, dan ini hebatnya pada Dematande ini. Sejumlah pasukannya yang masih hidup melanjutkan benih perjuangannya. Belanda melakukan pembersihan terhadap anggota keluarga Dematande. Namun sejumlah pengikut Dematande lolos dari operasi pembersihan seperti Daeng Palana, Bongga Upa, Puak Sela, Puak Talue, Tandi Bali, Puak Musuh, dan lain-lain yang kemudian melakukan perlawanan dengan bergerilya. Bahkan Arwan Bulawan Lela, putri dari Dematande, termasuk yang selamat dari upaya pembersihan tersebut. Memang jadi salah satu cara yang dilakukan oleh para pejuang di masa lalu, terutama bagi mereka-mereka yang mungkin secara kekuatan tidak begitu kuat dalam arti kata perlengkapan senjata, maka mereka biasanya menyebar. Tapi mereka inilah yang kemudian beranak pinak dan menceritakan kemudian bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Dematande. Yang ini kita harus wariskan bahwa perlawanan itu harus dibarengi dengan semangat dan juga tidak bisa menyerah. Dan itu Dematande menunjukkan hal itu.
Ya, Dematande ini barangkali memang sangat layak untuk kita sebut dia sebagai pahlawan nasional ya. Karena apalagi kita tahu bahwa spirit yang dibangun oleh Dematande itu juga kemudian menyebar sampai sekarang ini. Ya, kita bisa melihat, kalau kita melihat ke Mamasa mungkin ya, ada museumnya ya. Pokoknya luar biasa jejak-jejak warisan dari Dematande itu sampai sekarang terasa di Mamasa. Kalau itu kita kaji, menunjukkan memang bahwa dia sebagai seorang yang terpandang, dia sebagai pemimpin, dia sebagai bangsawan tinggi. Salah satu contoh tentunya adalah bahwa sampai sekarang masih ada rumah adat beliau, ya, yang bisa kita saksikan. Dan itu kalau kita lihat dari rumah adatnya itu adalah memang menunjukkan bahwa dia seorang bangsawan. Jadi orang Mamasa kalau membuat rumah kan tentunya biasanya berkaitan dengan stratifikasi sosial mereka. Tidak semua orang harus bisa membuat yang disebut dengan banasura atau rumah berukir. Ya. Nah, itu kemudian masih ada sampai sekarang. Kemudian yang lain kita bisa saksikan pada kuburnya. Ya, pada kuburnya. Ya, mereka menggunakan kubur yang biasa orang sebut di sana sebagai tedong-tedong. Kenapa disebut tedong-tedong? Karena dia terbuat dari peti kayu yang terbuat dari kayu urung. Ya, pada salah satu ujung dari peti itu ada hiasan kepala kerbau di bagian belakang. Kemudian di bagian depannya itu yang justru ada di situ adalah kepala kuda. Ya. Nah, kerbau itu bagi orang Mamasa itu menyimbolkan seorang bangsawan. Sementara kuda itu dia menyimbolkan sebagai seorang pejuang, seorang pahlawan. Jadi hiasan ini, bagian dari kubur ini itu tidak begitu saja dibuat, tapi memiliki makna-makna seperti itu. Dia sebagai seorang bangsawan tinggi dan dia sebagai seorang pejuang atau pahlawan. Ya, kita lihat yang dalam rumah-rumah ditempatkannya kubur itu dan sampai sekarang itu masih terpelihara. Ya, dan masih ramai juga kemudian dikunjungi orang. Itu semua adalah simbol-simbol beliau, tentunya sebagai seorang bangsawan dan sebagai seorang pemimpin, bahkan sebagai seorang pahlawan. Kita bisa lihat dari makamnya, dari situlah sebenarnya bisa menceritakan bagaimana peran beliau. Pada Juni 1915, pasukan Daeng Palana dan Bongga Upa melakukan serangan balik dengan 30 anggotanya di Buntu Sikah Rantim yang menyebabkan 2 polisi tewas, marsose, dan senjata peralatan mereka direbut oleh pasukan Daeng Palana. Dalam perlawanannya, Daeng Palana sangat terinspirasi dari semangat dan keberanian saudaranya, Dematande. Setelah Daeng Palana dan Bongga Upa, adiknya, wafat dalam pertempuran yang sengit, perlawanan terakhir datang dari Andola Ulusalu pada tahun 1924 karena pengikutnya kecil dengan mudah dikendalikan oleh Belanda. Andola kemudian tertangkap dan dibawa ke Polewali untuk diadili. Tetapi dalam perjalanannya ke Polewali, Andola ditembak mati di dekat Sumarorong, wilayah Mamasa. Belanda punya beberapa terbitan surat kabar yang tersebar di beberapa wilayah Nusantara, antara lain The Nusantara Post, The Batavias, The Telegraph, dan beberapa koran-koran Belanda yang lain. Dari sumber-sumber primer itu juga dilaporkan dan dituliskan dengan sangat jelas bagaimana Dematande melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap kolonial Belanda. Jejak perlawanan Dematande tercatat sebagai bagian penting dalam sejarah nasional Indonesia. Perjuangan Dematande menginspirasi meluasnya perlawanan bangsawan lokal lain di Sulawesi menjelang periode kemerdekaan. Sebagai cucu dan keturunan Dematande, kami bangga atas semangat perjuangan beliau melawan kolonial Belanda.
bersama pasukan dan keluarganya, Dematande berjuang hingga tetes darah penghabisan di Benteng Salubanga. Leluhur kami wafat dengan kepala tegak sebagai pejuang. Kami terinspirasi dengan keberanian beliau. Semoga menjadi energi positif untuk kita semua, khususnya generasi muda, bahwa penindasan dan penjajahan harus dilawan hingga tetes darah penghabisan. Panjang umur perjuangan. Panjang umur etos juang Dematande.